Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Hamidun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Mahmudun sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Dari awal mari kita terus menerus mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, yang mana sampai hari ini, detik ini, kita semua masih diberikan suatu kesempatan untuk hidup, di mana dalam perjalanan hidup itu banyak orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang tidak mengerti. Semoga teman-teman sahabat Majelis Jamiah Cirebon adalah orang-orang yang selalu mengerti dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan itulah kita selalu bersyukur, dan salah satunya kita menyukuri ini yaitu adalah kita mau belajar bersama-sama tentang agama Islam. Sholawat serta salam tak akan diberikan kepada siapapun terkecuali hanya bil khusus hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan, memperjuangkan kita bagaimana kita mempelajari tentang hidup tenang, bagaimana kita mempelajari semua yang akan kita hadapi. Itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan barometer atau contoh yang sangat luar biasa yang kita harus mau mencontoh beliau di dalam menjalani kehidupan apapun dengan caranya, yaitu adab yang diutamakan. Dan salah satunya ini yang akan saya terangkan, yaitu tentang bagaimana kita lebih tenang, bagaimana kita lebih khusyuk, caranya seperti apa, dan hasilnya bagaimana. Maka dengan cara seperti inilah insya Allah keterangan ini akan sangat berguna bagi kita semua.
sehingga kita kelak nanti tidak akan menjadi seorang yang ujub, yang sombong atau lainnya. Salah satu untuk menghilangkan rasa kesombongan ujub kita yaitu dengan caranya yaitu adalah berzikir kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan kita berhati-hati dan mau menyadari, menjauhkan diri dari kelalaian. Walaupun kita ini sifat daripada manusia itu nasian, yaitu adalah lupa, tempatnya lupa. Tapi setidaknya dengan adanya kita selalu hidup hatinya, insya Allah semua itu akan teratasi menjadi sadar. Karena dengan cara begitulah kita akan mendapatkan suatu ketenangan. Sebab lalai itu menyebabkan hati kita akan jadi beku. Dan bahayanya apabila itu dibiarkan, maka yang ada di hati kita isinya bukan asmanya Allah, bukan akan mendapatkan ketenangan, tapi nafsu belaka. Yang isinya di dalam hati itu adalah iri, sirik, dengki, hasud. Itu. Ada orang yang baik jadi iri. Ada orang yang baik jadi dengki. Ada orang yang berbuat baik jadi sirik. Itu bagi orang-orang yang selalu melalaikan bahwa kita hidup ini ada yang menciptakan. Dan belajarlah dan serahkan dirimu dan terimalah dan relakan hatimu menerima suatu ujian. Apabila kita semua mengakui adanya Allah dan Allah lah yang memberikan suatu kemuliaan kepada kita, maka kita itu akan jadi sadar bahwa orang yang ingin dimuliakan oleh Allah pasti akan diproses, diberikan suatu ujian dahulu untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Tidak ada yang namanya orang yang pengen sukses dunia akhirat itu langsung akan menerima kenikmatan, tidak ada. Pasti akan diuji dulu. Kita berkiblatkan baginda Rasulullah. Dulu baginda Rasulullah seperti apa? Sebelum lahir, abinya wafat. Setelah dilahirkan, baru berapa hari, ibundanya wafat. Maka beliau kehidupannya diasuh oleh saudara-saudara keluarganya dan dijaga oleh kakeknya. Dalam perjuangan proses untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, maka baginda Rasulullah pun tidak lepas dari semua ujian. Apalagi kita yang sebagai umatnya, manusia yang banyak kesalahannya, apakah tidak pantas mendapatkan semua itu? Pantas. Tapi sadarilah semua itu kita dalam proses menuju untuk mendapatkan suatu yang luar biasa itu adalah mendapatkan ujian dari Allah, yaitu seperti apakah ujiannya. Maka disitulah sesuai dengan kemampuan orang itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat wa alaika. Jadi tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah ujian kepada kita itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Pasti disesuaikan dengan kemampuannya. Apabila kita itu tidak mampu, yang pasti mungkin mati atau gila. Kalau mati pastinya tidak ada masalah di dunia. Mungkin karena di dunianya bikin masalah, nanti akhirnya dipertanggungjawabkan di akhiratnya atau di kuburannya karena Anda berbuat masalah. Tapi apabila Anda diuji tidak mampu terus mati, dan akibat dari sebelum matinya itu Anda perbuatan yang baik,
maka disitulah Anda akan mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum matinya, di dalam kuburnya, di akhiratnya, insya Allah akan mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan sebaliknya, bagi barang siapa yang berbuat yang tidak benar, maka akan merasakan balasan dari Allah sesuai dengan amaliyahnya sendiri. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanu raja'i inda wujudi zalali. Kita harus sadar dan mau menyadari bahwa dalam amaliyah kita, perjalanan kita, semua itu akan bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada diri kita sendiri yang mengaku kita bisa apa saja. Itu bahaya. Jadi janganlah kita merasa apa yang kita dapatkan ini adalah ini loh hasil dari kerja kita sendiri. Ini loh hasil dari kita menjalankan amaliyah ini, dari itu. Itu seakan-akan merasa dirinya itu adalah orang yang mampu, orang yang bisa. Maka disitulah orang tersebut adalah orang-orang yang akan jauh dari rahmatnya Allah atau syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut adalah orang yang sudah berkurang mengharap rahmat dari Allah karena ujubnya itu sendiri. Dan itulah yang banyakkan orang yang tidak disadari bahwa kalimat yang tadi seakan-akan dirinya itu adalah orang yang mampu dan orang yang bisa, itu yang tidak disadari kalimatnya adalah semua yang apa yang dilakukan adalah berbuat dosa, yaitu merasa dirinya adalah yang lebih hebat. Padahal kita tahu sifat kudratnya Allah itu tidak ada yang bisa menandingi. Mari kita bahas lebih lanjut. Seperti kalimat lafaz la ilaha illallah. Di situ ada kalimat la ilaha. Kenapa kalau baca la ilaha itu tidak boleh? Karena ketahuilah makna daripada itu tidak ada Tuhan. Berarti tidak ada tempat bersandar. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat berharap. Tapi ingatlah, semua itu harus dilanjutkan dengan illallah. Terkecuali yang wajib disembah, yaitu adalah Allah. Apabila Anda mengatakan kalimat lafaz la ilaha, berarti Anda adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Nilai-nilai dari merasa dirinya adalah orang yang diciptakan. Berarti orang yang seperti itu adalah orang yang tidak mengerti dengan sifatnya Allah Al-Khaliqul Bari Musawwir. Orang tersebut merasa dirinya adalah berdiri sendiri, tapi pada dasarnya dia sadar nanti apabila diberi penyakit baru merasakan ada yang menciptakan. Apa yang akan keluar kata kalimatnya, yaitu ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesempatan untuk sembuh. Saya berjanji saya akan lebih baik lagi, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya akan ibadah lebih giat lagi. Itu kalimat basinya yang sering akan dikeluarkan. Itu tidak kepada siapapun, semua orang yang sombong, tapi begitu dikasih penyakit maka orang-orang tersebut takut akan kematian. Itulah karena orang yang sadar tapi tidak mau menyadari pada dasarnya sadar akan ada kematian. Penyakit adalah peringatan bahwa kematian itu ada. Karena penyakit sakit yang sangat luar biasa, yaitu nanti kelak di saat kita menghadapi sakaratul maut.
Jadi tidak ada keterangan yang lebih baik lagi. Yaitulah bahwa zahirnya kita itu secara syariat kita itu disuruh berusaha berbuat amal yang baik dan menjalankan sesuatu perkara yang baik dan menjalankannya sesuatu yang baik. Sedangkan secara hakikatnya yaitu kita dilarang, kita bersandar kepada kemampuan kita. Dengan sok-sokan kita ngerasa bisa, apapun itulah yang dilarang oleh Allah. Bahaya. Itu bahaya. Anda, kita semua kalau sifatnya seperti itu, sombong, ujub, maka kita akan sudah keluar dari jalur koridor Islam. Maka wallahu a'lam, Anda, kita semua nanti akan disebut sebagai orang apa? Wallahu a'lam. Dan tidak ada kekuatan kita itu berbuat amal dengan caranya kita menjalankan kehidupan ini dilaungi oleh harta yang benar-benar luar biasa, hawanya yang bikin kita bahkan menuju ke posisi neraka. Tapi disitulah dengan kalimatnya, ya Allah, saya ini orang-orang yang tidak mampu menjauhkan dari kesalahan, perbuatan yang salah, dan saya tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah, berbuat yang baik. Hanya Engkau ya Allah memberikan kekuatan, izinnya untuk saya berbuat yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah kalimat tawadhu'nya orang-orang mukmin. Insya Allah bagi sahabat-sahabat majelis Jamiah Ruwan, orang-orang yang benar-benar taat, orang-orang yang benar menjadi orang mukmin, insya Allah akan selamat. Dan insya Allah apabila Allah itu mengizinkan, kita akan mendapatkan suatu tempat yang sangat luar biasa. Fi na'imi jannatin, na'imin mukim. Itu insya Allah kenikmatan yang ada di surga itulah adalah tempat mukimnya kita untuk selamanya. Dan insya Allah kalau kita menjadi orang mukmin, sahabat-sahabat majelis Jamiah Ruwan adalah orang-orang yang mukmin dan selalu mau mendoakan, saling-saling berdoa, mendoakan, dan saling kita mengingatkan, dan mau belajar terus menghancurkan kebodohan kita dan mengurangi kebodohan kita. Insya Allah semuanya akan menjadi sangat luar biasa. Semoga kita semua kelak nanti akan ketemu, berkumpul dengan rasa syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri saja keterangan ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akan menjalani kehidupan ini tidak jadi sombong, kita akan jadi tawadhu, kita akan selalu berbagi dan selalu mensedekahkan ilmu agamanya bagi orang-orang yang tidak memahami ilmu agama. Jadikanlah video ini adalah sedekah Anda, yaitu sedekah ilmu, dan bagikanlah kepada teman-temannya ilmu yang kita bahas bersama hari ini. Semoga video pengajian ini di YouTube Anda adalah orang-orang yang ahli sedekah, dan jadikanlah video ini sedekah ilmu Anda untuk yang lainnya. Mari kita saling mendoakan yang baik dan yang terbaik, meminta kepada Allah untuk keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang halal, agar kita mendapat menjalani kehidupan ini dengan tenang dan ibadah menjadi tenang. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.